Oh, hai, salam pramuka. Nah, selamat datang di channel Cibiru10_scout. Nah, untuk video pertama di channel ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan pramuka. Dan untuk seterusnya juga, channel ini akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan kepramukaan. Tapi mungkin akan lebih condong ke pramuka penggalang. Oke, kali ini kita akan membicarakan soal baju pramuka, terutama pramuka penggalang. Emangnya apa sih spesialnya sampai harus dibicarakan? Karena dalam kegiatan kepramukaan tentu ada namanya sikap disiplin. Disiplin itu tidak hanya soal sikap, juga dalam berpakaian juga termasuk dalam kedisiplinan. Dan salah satu hal yang menjadi titik utamanya adalah pakaian pramuka itu punya ciri khas. Warnanya pasti coklat. Nah, kakak di sini ada contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari jenis baju pramuka, dan semua daerah di Indonesia bajunya warnanya mirip-mirip lah seperti ini. Meskipun dalam tingkatannya pun ada perbedaan warna gitu ya, tapi setidaknya mendekati warna seperti ini. Nah, apakah cuma ini saja ciri khas pramuka? Tentu tidak. Hanya saja dalam baju pramuka itu ada yang disebut dengan atribut. Nah, atribut itu apa sih Kak? Atribut itu adalah bagian-bagian pakaian yang melengkapi dan juga menjadi ciri khas dari baju tersebut untuk dalam organisasi tertentu atau kegiatan tertentu. Contohnya kita pasang belt. Nah, itu adalah salah satu atribut yang mencirikan orang yang menggunakan pakaian tersebut adalah bagian dari organisasi tertentu atau dia sudah ikut kegiatan apa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini contoh dari baju pramuka ini yang laki-laki ya. Yang perempuannya kalian bisa cari tahu sendiri model seperti apa. Ada pun juga yang mungkin sama seperti ini modelnya. Untuk yang putra pasti seperti ini, yang putra penggalang. Tapi yang putri seperti apa? Mungkin ada yang modelnya sama, sakunya di atas, ada yang sakunya di samping. Nah, itu. Tetapi yang membedakannya juga adalah dari atribut. Nah, kita akan berbicara soal atribut pramuka penggalang. Baik, di depan kita ini ada yang namanya atribut-atribut dasar dari kepramukaan. Di pramuka penggalang pun sama ya. Ada di sini mungkin ada yang kurang lengkap atau apapun, kalian bisa mencari tahu sendiri karena pramuka itu pasti orangnya mandiri. Tetapi bukan berarti pembina-pembina seperti kakak itu lepas tangan ya. Setidaknya kakak bisa membantu kalian untuk mempelajari dasar-dasar dari atribut yang melekat pada baju pramuka. Kita mulai yang pertama itu bagian depan. Bagian depan dari baju kalian biasanya ada dua bagian yang menjadi ciri khas. Pertama adalah logo gerakan kepramukaan, tetapi kita menyebutnya sebagai tanda pelantikan. Tanda pelantikan biasanya atributnya seperti ini ya. Ini tandanya adalah kalian sudah tergabung sebagai anggota gerakan pramuka, bergabung dengan ya bisa dikatakan jutaan orang-orang yang tergabung dalam gerakan kepramukaan. Keren kan? Bergabung dalam organisasi yang isinya jutaan gitu. Nah, ini tandanya. Ini untuk yang putra bentuknya pasti kotak, yang putri bentuknya pasti lingkaran. Nah, yang putra itu biasanya dipasangnya itu di bagian depan baju, lebih tepatnya di bagian depan saku sebelah kiri. Oke? Untuk yang putri itu adanya di ujung kerah baju sebelah kiri. Sama-sama di kiri tapi posisinya sama. Nah, ini adalah logo gerakan kepramukaan atau bisa kita sebut sebagai tanda pelantikan pramuka, artinya kalian resmi bergabung dengan kepramukaan. Selanjutnya adalah logo gerakan pandu dunia atau WOSM, atau anak-anak bisa nyebutnya itu WOSM. Bebas ya, tapi kakak itu nyebutnya badge pandu dunia. Nah, di sini kita bisa melihat badge pandu dunianya. Laki-laki pasti bentuknya persegi, perempuan bentuknya lingkaran. Nah, untuk yang putra ditaruh di atas saku, posisinya ya di atas ya, bukan berarti tidak menempel. Artinya tidak menempel di sakunya, tapi di posisi di atasnya, di atas saku sebelah kanan kalian. Yang putri tetap di ujung kerah tapi sebelah kanan, jadi terpisah ya. Sama-sama di kanan tapi posisinya berbeda. Jadi dua jenis bed ini ada di bagian depan dan selalu ada dipasang bagi setiap anggota pramuka baik yang putra ataupun putri.
Jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan bergerak kita ke bagian yang kiri atau yang kanan ya. Oke, yang kanan aja dulu deh. Karena ini pasti menjadi ciri khas bagi setiap daerah. Maksudnya seperti apakah? Kita bisa melihat, kita akan kumpulkan dulu mana yang maksudnya sebelah kiri dan kanan itu. Oke, ini ya salah satu ciri khasnya. Nah, di bagian lengan sebelah kiri, di lengan sebelah kanan itu pasti masang bed yang ciri khas daerahnya masing-masing. Kita buka. Nah, putra dan putri pun sama. Biasanya di sini ada yang kurang? Ya, ada. Kalian bisa menebaknya. Ya, benar sekali. Ya, adalah bed gudap atau gugus depan kalian yang biasanya terdiri dari nomor. Kalian bisa menanyakan gudap kita berapa ke sekolah masing-masing gitu ya, karena udah ada gudapnya, bahkan dibikin kayak pelang gitu di depan tiap sekolah gitu ya, untuk menandakan itu adalah nomor gudap kita yang terdaftar di Kuarnas sana. Oke, tapi kita umumnya aja dulu. Umumnya, misalkan contoh karena kakak ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, posisinya itu seperti ini. Paling atas itu ada tulisan keterangan Kabupaten Bandung. Sementara yang terbawah itu ada tulisan Jawa Barat dan juga logo untuk kepramukaan di Jawa Barat seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah bed gudap kalian. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Oke, seperti itu ya. Tetapi bukan hanya ini saja. Ini adalah dasarnya saja, tapi sebagai tambahan pengetahuan kita akan menambahkan ada bed yang biasanya ditaruh di lengan sebelah kanan. Apa itu Kak? Itu bed tanda kecakapan khusus. Nah, contohnya seperti ini ya, salah satunya. Nah, ini biasanya untuk penggalang karena lingkarannya merah. Ujung lingkarannya ya, tepi lingkarannya berwarna merah, ini berarti untuk penggalang. Biasanya taruh di mana Kak? Biasanya taruhnya di bawah. Biasanya melingkar 1, 2, 3, 4, 5. Maksimal 5. Kalau misalkan Kak kita dapat bed TKK lagi atau tanda kecakapan lagi, taruhnya di mana? Kalau kalian pernah melihat anak pramuka menggunakan selempang gitu ya, kayak Miss Universe gitu, itu biasanya menandakan bahwa dia punya TKK lebih dari 5 karena yang di lengannya itu sudah penuh 5. Nah, karena kalau sudah 5 di bawah bed kuartir daerah ini ya, bed kuartir daerah masing-masing. Kalau udah 5 dia dapat lagi, maka harus taruh di selempang gitu. Oke, itu yang lengan sebelah kanan. Kita akan bergerak ke satunya, itu lengan sebelah kiri. Oke, untuk lengan sebelah kiri itu pakainya seperti apa ya? Pakainya itu paling umum itu cuma satu jenis atribut, yaitu atribut regu atau kita menyebutnya sebagai bed regu. Nah, di sini kakak ada 2 bed regu terpisah putra dan putri. Di penggalang terpisah antara putra dan putri, tentu ya, maksudnya itu adalah dari jenis bagaimana mereka memilih nama. Untuk penggalang putra biasanya nama-nama hewan, contoh serigala, buaya, garuda dan sebagainya. Untuk putri biasanya pasti nama-nama tanaman atau bunga, tapi kebanyakan bunga ya, seperti bunga melati, bunga mawar, bunga asoka dan sebagainya. Ini biasanya taruh di bagian lengan sebelah kiri. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, hanya di tengah-tengahnya saja. Nah, kenapa harus pas di tengah-tengah? Karena untuk memberikan ruang untuk bed atau atribut yang menandakan kita sudah naik, bisa dikatakan seperti naik tingkat dan sebagainya. Dalam kegiatan penggalang biasanya ada tingkatan seperti penggalang ramu, penggalang rakit, kemudian penggalang terap paling puncak ya. Nah, di penggalang ramu biasanya diberikan tanda seperti ini. Nah, ini taruhnya di lengan sebelah kiri, pakaian di lengan sebelah kiri dan di bawah regu. Nah, seperti ini ya. Tanda penggalang ramu adalah misalkan dia sudah menyelesaikan semua SKU-nya,
untuk penggalang ramu, maka dia layak mendapatkan tanda penggalang ramu. Kalau penggalang rakit, penggalang terap seperti apa? Nah, berarti tanda seperti ini akan bertambah satu, berarti sampai 3 ya, dapat yang seperti ini. Menyusur sampai ke bawah 1, 2, 3 seperti itu. Biasanya kalau penggalang rakit atau penggalang terap biasanya diberikan bed yang atributnya itu udah ada, kita menyebutnya via V-nya itu udah terpasang 2 atau udah terpasang 3 itu biasanya. Nah, posisinya itu seperti ini ya, tertempel di lengan sebelah kiri. Ingat, kuncinya ini pas di tengah-tengah, ini bisa ditaruh di bawahnya agar ada ruangnya. Jadi seperti itu anak-anak, adik-adik sekalian, mengenai atribut kepramukaan atau atribut pakaian pramuka di pramuka penggalang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jadi kakak ucapkan salam pramuka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, ada yang kelupaan ternyata. Ini sebagai epilog saja, singkat aja. Mungkin kalian nggak bertanya-tanya, kak ini semuanya udah dijelasin kok, ini enggak? Mungkin ada penasaran ini apa ya? Nah, ini biasanya kalau dalam regu kalian, itu biasanya ada tandanya pemimpin regu, gitu ya. Putra dan putri sama akan mendapatkan seperti ini. Tunjuk satu pemimpin regu, dia akan mendapatkan tanda bed ini. Dia tentu harus ikut pendidikan dulu untuk menjadi seorang pemimpin regu yang baik, membantu pembina, atau pokoknya orang yang unggul lah dalam regu kalian gitu ya. Nah, biasanya dia akan mendapatkan tanda seperti ini. Ditaruhnya di mana, Kak? Ingat, untuk laki-laki biasanya ditaruh di depan saku sebelah kanan. Depan saku sebelah kanan. Depan saku sebelah kanan. Ingat ya. Nah, untuk yang putri pun sama posisinya. Kalau misalkan yang putri depan saku sebelah kanan, jika ada sakunya. Nah, jika di bagian dadanya tidak ada saku, taruh saja di sebelah kiri, bagian atas pakaian kalian sebelah dada. Jadi sejajar gitu ya dengan bisa dikatakan saku di baju penggalang putra. Maksudnya itu adalah bagian dadanya ya. Di pakaian yang atas, sebelah atasnya, sebelah kanan sebelah atas. Untuk putri. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Oh ya, nama bed ini apakah? Nama bednya adalah tanda pinru atau bed pinru, bed pimpinan regu. Itu ya maksudnya ya.